Jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya selalu dalam kesempatan ini saya hanya mengingatkan satu amalan. Mudah, sederhana, tapi pahalanya sangat luar biasa. Dan dia termasuk satu-satunya amalan yang diperintahkan oleh Allah dan Allah Subhanahu wa taala kerjakan sendiri. Sebelum diperintahkan oleh Allah sudah duluan mengamalkannya. Itu salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kalau saya ketika membaca ayat ini, cara saya menhayati ayat ini, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ini kan berita. Saya menhayati berita ini berita gembira untuk siapa? Untuk Nabi Muhammad. Makanya ketika saya menhayati dan berhenti membaca, ketika membaca sampai wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, betapa luar biasa anugerah yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Allah bersalawat, malaikat pun diperintahkan untuk terus menerus bersalawat. Dan ini ketika saya membaca kalimat ini, saya ucapkan Alhamdulillah. Kenapa saya ucapkan Alhamdulillah? Karena ini anugerah, hadiah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Muhammad SAW. Terpuji di langit dan terpuji di bumi. Ketika saya lanjut, ya ayyuhalladzina amanu, saya ingat perkataan Abdullah bin Mas'ud, "Idza sami'ta ya ayyuhalladzina amanu fa'ar'iha sam'ak, fa innaha imma amrun tu'maru bih wa imma nahyun tunha an." Ketika mendengar firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu, dengarlah baik-baik, kata Abdullah bin Mas'ud. Karena ini panggilan untukmu. Hei orang beriman, kita yang maksud. Ketika kita baca, kita merasakan Allah memanggil kita, bukan orang lain. Allah panggil saya, ada apa ya Allah? Apa perintahmu ya Allah? Saya siap menjadi taat, saya siap sami'na wa ata'na. Maka ketika kita merasakan ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima, betapa kita luar biasa segera kita mematuhi dan taati perintah Allah Subhanahu wa taala, bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya jemaah sekalian, kalau saya membahas keutamaan salawat itu, saya yakin Habib Hasan sudah menyampaikan di berkali-kali majlis. Tapi saya memperhatikan satu hal. Selain qada'ul hajat, menyembuhkan penyakit, melunasi hutang kita, mengangkat bala, menjaminkan syafaat, meningkatkan darajat kita, menjadi posisinya dekat sama Rasulullah, banyak keutamaan. Salah satu yang memberikan perhatian, hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, man shalla alaihi wahidah sallallahu alaihi biha ashra. Barang siapa yang salawat kepadaku satu kali, dapat 10 kali rahmat. Salah satu yang kita butuh saat ini adalah rahmat Allah. Karena yang bisa mengangkat bala ini, tantangan yang kita hadapi, kehancuran ekonomi, persoalan banyak politik negeri kita, persoalan banyak urusan-urusan yang kita tidak mampu sebagai manusia mengatasinya. Jangankan negeri kita Indonesia, semua dunia menghadapi tantangan yang sangat luar biasa dari segi ekonomi, politiknya, dan berbagai macam ujian. Salah satu yang menjaminkan terangkat bala ini adalah rahmat Allah. Dan salawat kepada Nabi menjaminkan kedatangan rahmat Allah. Satu kali salawat dapat 10 kali rahmat. Kira-kira gimana kalau 100 kali? Cuba bayangkan kalau kita 1 juta umat, semuanya bersalawat minimal 100 kali. Kita mendapatkan 1000 rahmat dari doa satu orang, salawat satu orang, 1000 rahmat. Kalau 1 juta umat semuanya bersalawat 100 kali, berapa undang rahmat Allah Subhanahu wa taala? Saya pernah menerima pesan dari seorang dari Instagram. Saya berusaha selalu meluangkan waktu untuk membalas
di Instagram ada satu jamaah dia berkata, saya sering mendengar tausiah khususnya di malam Jumat dianjurkan untuk berbanyak salawat kepada Nabi Muhammad. Malam Jumat lebih baik dan lebih banyak daripada hari biasa. Kalau misal, kalau setiap hari 1000, berarti malam Jumat harus lebih, diusahakan lebih. Karena itu permintaan Nabi Muhammad SAW, akthiru alayya minas salati yawmal jum'ati wa laylataha, berbanyaklah salawat kepadaku malam Jumat dan hari Jumat. Sampai ada seorang ulama di Madinah, Syekh Muhammad ibn Muhammad al-Mukhtar al-Shanqiti, beliau ketika ditanya mana yang lebih utama kita memperbanyak di hari Jumat, apakah salawat atau baca Quran? Kata beliau, di hari Jumat dan malam Jumat lebih baik dianjurkan berbanyak salawat daripada banyak baca Quran. Cuba bayangkan. Kenapa ditanya? Kata beliau, karena itu permintaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan bab jamaah sekalian, kalau buku amal kita yang dilihat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan nama kita belum tertulis sebagai orang berbanyak salawat, malu enggak kita? Selama ini kita berkata cinta Nabi Muhammad, tapi kalau bersalawat aja mungkin 10 kali sudah ngantuk dan tidur. Saya ketika menerima pesan dari Instagram, ada orang tanya sama saya setiap malam Jumat setelah saya mendengar ceramah, saya selalu berusaha tidak kurang dari 10.000 salawat. Dan dia tanya sama saya, apakah yang saya lakukan boleh atau tidak? Jujur saja saya nangis, karena saya tidak bisa sebanyak itu, tidak dapat sebanyak itu. Makanya saya nangis dan pun sekali kaget ketika mendengar ada orang masih bisa dan masih ada tekad yang tinggi mau membaca salawat sampai 10.000 kali dalam satu malam Jumat saja. Makanya jemaah sekalian, kita harus memperbaiki hubungan kita sama Rasulullah SAW melalui salawat. Aqrabukum minni majlisan yawmal qiyamah aktharukum alayya salatan. Yang paling dekat kepadaku hari kiamat orang yang banyak salawat kepadaku. Dan ini kesempatan, dan salawat ini tidak harus menghadap kiblat, tidak harus dalam keadaan wudu, dimanapun kita berada, kita jalan, naik motor, sepeda, jalan kaki, banyak kesempatan kita bersalawat. Apa lagi bagi Sayyiduna boleh, tidak bagi Sayyiduna boleh, jangan diributkan. Kata Sayyiduna bid'ah. Udah bilang ya terima kasih. Kalau ada orang ribut sama bid'ah, ya terima kasih. Udah, tak usah panjang lebar. Dan kita baca apa yang kita bisa. Mau salawat yang panjang, mau salawat yang pendek, intinya kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau boleh, cara ketika kita berdoa, kalau bisa diawali dengan salawat dan disisihi dalam doanya dengan salawat dan juga ditutupi dengan salawat. Saya terima ijazah dari guru seorang ulama besar di Jeddah. Beliau menyampaikan salawat itu disertakan dalam doamu, terjamin doa kita makbul. Contoh, ketika mulai bersalawat atau mulai berdoa bismillahirrahmanirrahim, dan kita berkata dalam puji-puji Allah Subhanahu wa taala ucapan alhamdulillahi rabbil alamin, kemudian Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, silahkan doa. Misal Allahumma ighfirli, atau ya Allah Allahumma hdini, Allahumma afini, atau dalam bahasa Indonesia, ya Allah mohon ampunilah aku. Terus salawat lagi, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, ya Allah anugerahkan kepada orang tuaku sehat wal afiat, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ahli Muhammad, ya Allah berikan kepada aku kemampuan menjadi orang yang pandai membaca Al-Quran, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ahli Muhammad. Artinya setiap langkah doa kita selalu membawa salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Subhanallah, luar biasa manfaatnya dan dahsyatnya. Terkabul, terjamin doa kita makbul. Kalau diawali dengan salawat dan ditutupi dengan salawat, sudah terjamin mendapatkan terkabul. Apalagi kalau setiap langkah doa kita bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang terakhir, sebenarnya tugas kita bersalawat hanya kita mampu mendoakan Nabi Muhammad.
Tapi hakikatnya jamaah sekalian, hakikatnya sebenarnya kita tidak diizinkan secara langsung bersalawat kepada Nabi Muhammad. Kita tidak ada yang bisa sebenarnya salawat secara langsung. Yang selama ini kita gunakan adalah Allahumma salli, Ya Rabbi salli, atau apa dalam istilah-istilah kita berdoa. Karena arti dari salat, as-salatu ala nabi, ad-doa. Karena kalimat salat adalah doa. Jadi kita tidak diizinkan secara langsung bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Saya kasih contoh. Kalau mau bertasbih, apa ucapannya? Tasbih apa? Subhanallah. Kok bingung sih? Tahmid, Alhamdulillah. Tahlil, La ilaha illallah. Takbir, Allahu Akbar. Jadi tidak perlu minta izin sama Allah kalau berzikir. Jadi tidak perlu Allahumma subhanallah, Allahumma alhamdulillah, Allahumma la ilaha illallah, Allahumma Allahu Akbar, Allahumma la hawla wa la quwata illa billah. Berzikir langsung. Tapi ketika kita bersalawat, kita tidak bisa. Kita harus menggantungkan diri kepada Allah. Ya Allah, salawatlah kepada. Jadi yang sebenarnya, yang hakikatnya salawat itu siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita tidak diizinkan secara langsung bersalawat Nabi Muhammad SAW? Karena mohon maaf tidak ada makhluk yang tahu kemuliaan Nabi Muhammad, hanya Allah saja. Kita mohon maaf yang selama ini bahkan saya kaget ketika mendengar jangan berlebih-lebihan Nabi Muhammad. Saya bilang kalau ada sesuatu yang memiliki batas, kalau kita berlebih-lebihan itu baru dilarang. Jangan berlebih-lebihan. Kalau ada batas, jangan melampaui batas. Tapi kita belum kenal batas Nabi Muhammad sejauh mana. Kita belum tahu. Kok bisa kamu bilang jangan berlebih-lebihan? Iman sudah kamu tahu batas Nabi Muhammad. Cukup Nabi Muhammad SAW menjadi orang yang termulia di sisi Allah. Dan banyak cerita, dan saya yakin antum sudah tahu dan belajar betapa mulianya Nabi Muhammad SAW. Dan semua kemuliaan yang didapatkan oleh Nabi Muhammad, dia titipkan dan dia gunakan bukan untuk dirinya dan bukan untuk pula keluarganya dan istrinya, tapi dia menggunakan untuk umatnya. Sampai doa likulli nabiyyin da'wah. Setiap Nabi memiliki doa yang diijabah oleh Allah SWT. Dan semua Nabi setelah menggunakan doanya di masa hidupnya. Tapi kata Rasulullah SAW, dan aku menitipkan dan menahan doa ini di hari kiamat untuk umatku. Betapa Rasulullah SAW selalu memfikirkan kita. Doaku untuk umatku. Betapa kita nanti di hari kiamat, jangankan kita umat Nabi Muhammad, seluruh umat, muhatta Hindu, muhatta Buddha, muhatta siapa dari zaman Nabi Adam, semua dari kaum Nuh, dari semuanya, sampai Nabi melepaskan dirinya tidak bisa memberikan keselamatan, sampai semua satu arah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk meminta keselamatan dan segera dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh fantas disebutkan dalam burda, mali man aludhu bihi عند حدوث الحادث العممي سواك. Tidak ada selain Nabi SAW. So Nabi ke Nabi Adam, Allahumma sallim sallim, ya Allah aku mohon diselamatkan. Kepada Nabi Nuh sama, saya tidak bisa, sallim sallim. Semua Nabi jawabannya sama. Sampai ke Nabi Isa, Allahumma sallim sallim, ya Allah selamatkan, saya tidak bisa bantu kalian. Sampai Nabi Isa baru berkata, di sana ada orang namanya Muhammad, dialah yang membawa keselamatan. Makanya kita butuh di saat itu, sangat membutuhkan pertolongan Nabi Muhammad, syafaat Nabi Muhammad. Itu yang disebutkan oleh ulama as-syafa'atul kubra atau syafa'atul uzma. Ketika semua manusia tanpa kecuali datang kepada Nabi SAW, dan Nabi Muhammad menjawab, ana laha, ana laha, ana laha. Dan Rasulullah SAW sujud. Dan kata Rasulullah SAW, di saat itu aku sujud di hadapan Allah, dan Allah gerakkan lidahku memuji Allah dengan kata-kata pujian yang tidak pernah makhluk pun sebelumnya menyebutkan pujian itu. Tidak pernah ada Nabi pun menyebutkan, tidak ada malaikat, tidak ada makhluk yang mampu menyebutkan pujian yang begitu indah dan sempurna, hanya Nabi Muhammad SAW. Itu yang disebutkan al-maqamul mahmud, memiliki pendudukan yang sangat terpuji.
Sampai pujian yang keluar dari mulut Nabi SAW tidak pernah kata itu diucapkan sebelum hari itu, dan tidak pernah diucapkan oleh makhluk manapun. Subhanallah. Sampai Allah SWT membiarkan beberapa lama baru, ya Muhammad irfa' ra'sak, angkatlah kepala, wasal tu'ta, wasfa' tushaffa. Apa permintaanmu aku berikan, apa syafaatmu aku ijabah dan aku kabulkan. Itulah Nabi Muhammad SAW. Berarti jamaah sekalian, kita semestinya ketika kita disuruh membela Nabi Muhammad, bukan sebatas kita demo dan keluar di tengah jalan, tapi kata bela Nabi Muhammad, bagaimana posisi Nabi Muhammad di hati kita, bagaimana posisi Nabi Muhammad dalam sehari-hari kita. Jadi Nabi Muhammad di hati kita. Nabi Muhammad dikatakan sudah wafat 1400, tapi bagi saya Nabi Muhammad ada di hati. Setiap waktu dan setiap saat, setiap saya berlangkah berbuat amal salih, saya ingin meniru Nabi Muhammad, berpakaian seperti Nabi Muhammad, masukin tangan yang kanan sebelum yang kiri, saya ingin meniru Nabi Muhammad. Masuk masjid, saya menggerakkan kaki yang kanan baru yang kiri, saya ingin meniru Nabi Muhammad. Saya ketika mandi siram air ke sebelah kanan baru sebelah kiri baru ke seluruh badan, karena ingin meniru Nabi Muhammad. Itulah yang kita perlu hidupkan. Itulah makna daripada membela Nabi Muhammad, menjaga nama baik Nabi Muhammad. Kita umatnya, kita umatnya. Apakah kita mau kira-kira nanti digeserkan dan tidak diizinkan bertemu Nabi Muhammad? Kira-kira mau? Habis hisab, Nabi Muhammad akan menunggu kita di depan pintu surga, dan semua umatnya akan berjalan di atas sirat sambil bertemu Nabi Muhammad SAW. Kenapa Nabi Muhammad SAW menunggu? Karena Nabi Muhammad ingin menyambut kita, Nabi Muhammad ingin membawa kita. Nabi Muhammad tidak masuk dan tinggalkan kita. Nabi Muhammad tunggu dan kita bersama-sama masuk surga sama Nabi Muhammad SAW. Dan sebelum kita dibawa masuk ke surga, Allah Subhanahu wa taala disuruh minum. Dari tangan siapa? Dari tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Dari Ma'ul Kautsar, Haudul Kautsar. Barang siapa yang sekali minum dari tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan haus selama-lamanya. Berapa kali sih minum aqua? Haus. Berapa kali minum air? Haus. Mau minum jus, mau minum teh, mau apa, mau baki gula, mau tawar, mau apa, semua bakal haus. Hanya tangan Nabi Muhammad SAW. Satu kali minum, selama-lamanya tidak haus. Bukan satu hari, 2 hari, selama-lamanya. Kita tidak tahu berapa, tidak ada habisnya. Di akhirat tidak ada habisnya, tidak ada 1000 tahun, 2000 tahun, tidak ada. Selama-lamanya tidak perlu haus dan tidak perlu minum lagi, karena tidak ada haus. Makanya kita harus bersyukur dan harus kita bangga. Kenapa? Karena kita terpilih menjadi umat Nabi Muhammad. Kita bukan umat Nabi Musa, bukan umat Nabi Isa, bukan umat Nabi-Nabi yang lain. Jangankan kita bangga dan bersyukur, Nabi Isa pun ingin menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dia melihat umatnya yang paling akhir, tapi umatnya yang paling pertama yang bakal masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya berkat Nabi Muhammad SAW. Makanya jemaah sekalian, mohon majlis semacam ini, Nurul Mustafa, mohon dijaga. Ini menurut saya bekal akhirat, menjadi saksi baik bagi cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW.